Kita ucapkan terima kasih di atas persembahan dalam doa kumpulan choir dalam talian sebentar tadi. Baik, seterusnya sebelum kita mendengar perkongsian daripada firman Tuhan, maka terlebih dahulu kita akan berdoa. Kita memohon Tuhan memimpin menyertai kebaktian penginjilan kita pada malam ini. Jadi untuk ini kita menjemput saudara dan saudari, kawan-kawan. Kita jabatkan tangan, pejamkan mata, dan berdoa di dalam hati. Manakala doa ini saya akan pimpin. Mari kita sama-sama berdoa di dalam hati. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, memanjatkan doa. Ya Tuhan, kami memuji dan bersyukur di atas anugerah-Mu. Engkau yang kami kenali dengan Tuhan Yesus Kristus, satu-satunya juru selamat tunggal manusia yang menjadi sumber pengharapan kami. Kami memuji dan bersyukur di atas pimpinan-Mu. Engkau telah mengaturkan segala sesuatu indah pada waktunya, dan Engkau telah membenarkan kami untuk melaksanakan kebaktian di dalam talian pada malam ini. Ya Tuhan, mohon Tuhan memimpin menyertai kebaktian pada malam ini. Dan Engkau juga kiranya memimpin kepada hamba-Mu yang menjelaskan firman kebenaran di dalam kitab suci. Biarlah firman kebenaran ini dapat dimengertikan oleh setiap orang yang mendengar. Dan biarlah Roh Kudus-Mu bekerja, sehingga bukan saja kami dapat mengerti, tetapi kami dapat menyelami dan melihat nilai dan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan. Dan biarlah Engkau membuka pintu hati setiap kami, agar dengan demikian kami dapat diteguhkan dan percaya kepada firman Tuhan yang akan disampaikannya Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau memimpin menyertai kebaktian pada malam ini dari mula sampai akhir, agar dapat berjalan dengan baik dan lancar menurut kehendak-Mu dan demi untuk kemuliaan-Mu ya Tuhan. Tuhan, kami masa dan tempat kami serahkan kebaktian ini dalam tangan-Mu, biarlah segalanya adalah untuk memuliakan nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau telah mendengarkan doa permohonan kami, segala pujian dan hormat kami empunyakan kepada nama-Mu di tempat maha tinggi, dari dulu, sekarang, dan sampai selamanya. Haleluya. Amin. Haleluya. Sekali lagi, pertama-tama mengucapkan salam damai sejahtera kepada saudara dan saudari, juga kawan-kawan yang terus serta ya bersama dengan kami dalam kebaktian di atas talian pada malam ini. Baik, dalam kesempatan ini membawa kita mempelajari satu topik perkongsian firman Tuhan dengan judul Anugerah Tuhan yang menyelamatkan. Baik, terlebih dahulu kita merujuk di dalam Injil Yohanes pasal yang ketiga, ayat yang ke-16. Kita rujuk di dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Baik saudara, di dalam nas ini menyatakan tentang kasih Allah yang begitu besar terhadap dunia ini. Jadi apakah kasih karunia Allah yang begitu besar yang telah diberikannya kepada dunia ini? Di dalam nas yang telah kita baca tadi, di situ mencatatkan Dia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Anak yang tunggal artinya anaknya yang satu-satunya. Kita bandingkan catatan tadi dalam Roma pasal 9 ayat yang kelima. Roma pasal 9 kita baca di dalam ayat yang kelima. Roma pasal 9 ayat yang kelima. Mereka adalah keturunan bapa-bapa leluhur yang menurunkan Mesias dalam keadaannya sebagai manusia, yang ada di atas segala sesuatu. Ia adalah Allah yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Amin. Kalau kita perhatikan di dalam nas ini, di sini mencatatkan menurunkan, dikatakan yang menurunkan Mesias dalam keadaan sebagai manusia.
Jadi kalau kita perhatikan di sini, siapakah anak yang tunggal yang diberikan oleh Allah kepada dunia ini? Dan ya, kita dapati di sini mencatatkan Mesias, dia adalah juru selamat yang diturunkan di dalam rupa manusia. Jadi siapakah anak tunggal ini? Dan juga Mesias yang diturunkan dalam rupa manusia. Jadi sudah pasti ya, dia adalah Tuhan Yesus. Baik, kalau kita perhatikan catatan di dalam Injil Lukas, di situ memberitahukan kepada kita tentang Mesias ini. Kita lihat di dalam Injil Lukas pasal 3 pasal 1. Injil Lukas pasal 1 kita baca di dalam ayat 31. Lukas pasal 1 ayat 31, sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Baik saudara, kalau kita perhatikan di dalam nas ini merupakan pemberitahuan malaikat Tuhan kepada Maria, ya, ketika dia mengandung. Ya, di sini mencatatkan dia harus menamai anak yang akan dilahirkannya itu dengan nama Yesus. Baik, kita bandingkan lagi catatan di dalam Injil Matius. Matius pasal 1 kita baca di dalam ayat 21. Matius pasal 1 ayat 21, ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Baik, di sini adalah pemberitahuan malaikat Tuhan di dalam mimpi kepada Yusuf. Jadi kalau kita perhatikan di sini juga memberitahukan kepada kita di mana anak yang dilahirkan itu harus dinamai Yesus. Dan satu tambahan penjelasan di sini ialah katanya dialah yang menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Daripada berapa nas ini memberitahukan kepada kita, siapakah anak tunggal yang dikaruniakan oleh Tuhan itu? Siapakah Mesias yang telah diturunkan dalam keadaannya sebagai manusia? Ia adalah ditujukan kepada Tuhan Yesus. Jadi dari dua nas, pemberitahuan malaikat memberitahukan kepada kita bahwa ya, nama ini adalah nama yang diberikan oleh Tuhan. Ya, ini adalah nama anak yang dikaruniakannya kepada dunia ini. Baik, apakah tujuan Tuhan mengaruniakan anaknya yang tunggal ini? Lalu kita kembali semula di dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat 16. Injil Yohanes pasal 3 ayat 16. Ayat 16. Di kalimat terakhir di sini menjelaskan supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi ini adalah tujuan. Kenapa tujuan kasih Allah terhadap dunia ini? Kenapa dia mengaruniakan anaknya yang tunggal adalah supaya setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus ataupun juru selamat yang telah diturunkan dalam rupa manusia itu, maka mereka akan memperoleh keselamatan, memperoleh hidup yang kekal. Jadi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus akan menerima keselamatan hidup kekal. Baik saudara, di dalam kesempatan pada malam ini kita akan mempelajari ataupun merenungkan beberapa butir perkongsian berkenaan dengan anugerah keselamatan yang menyelamatkan ini. Baik, yang pertama sekali ialah kenapakah manusia memerlukan anugerah keselamatan ini? Kenapa sampai kasih Allah itu dinyatakan kepada manusia dengan menurunkan anaknya yang tunggal ya untuk memberikan anugerah keselamatan kepada manusia? Kenapa? Baik, ini karena manusia. Kalau kita berbalik kepada permulaan penciptaan manusia, ini disebabkan karena manusia yang ditempatkan oleh Tuhan di dalam Taman Eden itu telah pun
berbuat dosa ataupun jatuh di dalam dosa dengan melanggar satu-satunya ketetapan Tuhan pada waktu itu. Kita lihat di dalam Kejadian pasal 1. Kejadian pasal 1, kita baca di dalam ayat Kejadian pasal yang kedua. Kejadian pasal yang kedua kita baca di dalam ayat 16 hingga ayat 17. Kejadian pasal 2 ayat 16 hingga 17. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Ayat 17. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Baik, di dalam nas ini mencatatkan tentang satu-satunya ketetapan Tuhan, perintah Tuhan kepada manusia yang diciptakan, yang telah ditempatkan di dalam Taman Eden pada waktu penciptaan Tuhan. Jadi, walaupun demikian, kita dapati manusia ini telah melampaui kebebasan, batasan firman Tuhan yang telah ditetapkan oleh Tuhan. Nah, seharusnya mereka harus hidup di dalam lingkungan firman Tuhan agar tidak berdosa. Kita tahu manusia yang diciptakan oleh Tuhan pada mulanya itu memiliki rupa gambar Allah. Artinya dicipta menurut rupa gambar Allah. Nah, dengan arti kata yang lain, dalam kebenaran dan juga kekudusan. Ini kita dapat lihat di dalam Kejadian pasal 1 ayat 26 sehingga ayat 27. Dalam Kejadian pasal 1 ayat 26 hingga ayat 27 hingga ayat 28. Nah, di sini mencatatkan, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Baik, kita baca sampai di sini. Kalau kita perhatikan di sini, ini adalah gambar manusia yang diciptakan oleh Tuhan pada mulanya adalah menurut rupa gambar Allah, dalam kemuliaan, dalam kekudusan, sebelum jatuh di dalam dosa. Tetapi disebabkan karena manusia telah melampaui batasan firman Tuhan, maka manusia itu telah jatuh di dalam dosa. Nah, sebab dosa adalah pelanggaran akan hukum Allah. Jadi apalah akibatnya? Akibat pelanggaran mereka ataupun dosa yang mereka lakukan. Ini telah menyebabkan jiwa rohani mereka itu telah pun mati. Lalu kita kembali semula dalam Kejadian pasal 2 ayat 17. Pada Kejadian pasal 2 ayat 17. Di sini Tuhan dengan jelas mengingatkan kepada manusia yang ditempatkan di dalam Taman Eden. Nah, kalimat terakhir dalam ayat 17 dia kata, janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Ya, jadi artinya inilah satu batasan. Tetapi kita dapati disebabkan mereka melanggar, maka pada masa itu jiwa rohani mereka telah pun mati. Dan tubuh jasmani juga akan mati. Kalau kita perhatikan sejak manusia telah jatuh di dalam dosa, dan khususnya bermula di dalam pasal 5. Di situ menjelaskan manusia hidup sekian tahun, berapa lama, tapi akhirnya berkesudahan dengan lalu ia mati. Jadi disebabkan manusia telah berdosa dengan jiwa rohaninya telah mati. Dia telah diusir dari Taman Eden dan dia tidak lagi dapat datang kepada pohon kehidupan untuk menikmati buah daripada pohon kehidupan itu, sehingga memberikan hidup kekal kepada mereka. Tuhan telah mengusir mereka. Jadi setelah mereka diusir dari Taman Eden, artinya mereka tidak dapat menikmati buah itu, pohon itu, dan membuatkan mereka hidup. Jadi nampaknya dosa inilah yang telah memisahkan manusia itu dengan Tuhan. Ini memberitahukan kepada kita bahwa apa yang menjadi pemisah di antara kita dengan ataupun di antara manusia dengan Tuhan sebenarnya adalah dosa. Selama di dalam dosa artinya selama itu terpisah dengan Tuhan, terputus hubungan dengan Tuhan.
Lalu kita lihat di dalam Yesaya. Yesaya pasal 59. Yesaya pasal 59, kita lihat di dalam ayat 1 hingga ayat yang kedua. Yesaya pasal 59 ayat 1 hingga 2, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Ayat 2. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Saudara, kalau kita perhatikan di dalam nas ini, apakah yang menjadi pemisah di antara manusia dengan Tuhan adalah dosa. Dikatakan di sini, tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan. Nah, pendengaran Tuhan tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi kenapa Tuhan tidak mendengar? Ya, tidak berkenan. Ini disebabkan karena dosa dan kejahatan manusia. Jadi, sejak diusir dari Taman Eden, manusia tidak lagi dapat menemukan hidup kekal, jauh terpisah daripada Tuhan. Sekiranya dosa ini tidak diselesaikan, maka Alkitab mencatatkan kesudahannya adalah kebinasaan. Kita lihat di dalam Roma pasal 6. Roma pasal 6, kita baca di dalam ayat 23. Roma pasal 6 ayat 23, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Di kalimat pertama di dalam ayat 23 di sini mencatatkan upah dosa ialah maut. Jadi ini memberitahukan kepada kita, sekiranya dosa ini tidak diselesaikan, maka kesudahannya adalah kebinasaan. Jadi sebab itulah Allah menyatakan kasih-Nya terhadap dunia ini dengan menurunkan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya memperoleh hidup yang kekal. Baik saudara, persoalan yang seterusnya adalah apakah kaitan pelanggaran dosa Adam ini dengan dosa kita hari ini? Kalau kita perhatikan dari sudut waktu dan masa, boleh dikatakan jarak masa kita dengan manusia yang pertama dengan kita ini begitu jauh sekali. Manusia yang melakukan pelanggaran di dalam Taman Eden itulah manusia yang pertama yang telah diciptakan. Dalam permulaan dunia diciptakan. Tetapi hari ini, kita ini adalah orang yang hidup di dalam zaman akhir. Dalam penghujung kesudahan dunia ini. Jadi, apalah kaitan pelanggaran dosa Adam ini dengan kita hari ini? Baik, ini karena semua orang yang lahir hari ini sebenarnya dilahirkan dalam rupa Adam. Apa yang dimaksudkan dilahirkan dalam rupa Adam ialah lahir dalam dosa. Kita lihat di dalam Kejadian pasal 5. Kejadian pasal 5 kita baca di dalam ayat 1, kemudian ayat yang ketiga. Kejadian pasal 5 ayat 1 dan ayat ketiga. Ayat 1, inilah daftar keturunan Adam. Pada waktu manusia itu diciptakan oleh Allah, dibuatnyalah dia menurut rupa Allah. Baik, yang kita mau perhatikan di dalam ayat pertama di sini ialah manusia diciptakan menurut rupa Allah. Kemudian dalam ayat 3 di sini mencatatkan setelah Adam hidup 130 tahun, ia memperanakkan seorang laki-laki menurut rupa dan gambarnya. Ayat 3 di sini ialah anak yang dilahirkan oleh Adam itu adalah menurut rupa dan gambarnya. Jadi ada suatu perbandingan di sini ialah pada mulanya manusia itu diciptakan menurut rupa gambar Allah dalam kemuliaan, dalam kekudusan. Tetapi kemudian kita dapati anak yang dilahirkan oleh Adam ini adalah menurut rupa gambar Adam sendirinya dalam rupa sebagai orang yang berdosa, di dalam dosa, lahir dalam rupa Adam, lahir di dalam dosa. Jadi artinya apa kaitan pelanggaran dosa Adam dengan kita hari ini? Ini karena setiap orang yang lahir hari ini lahir dalam rupa Adam, lahir di dalam
dosa. Jadi disebabkan karena dosa, maka manusia ini telah pun kehilangan kemuliaan Allah. Baik, kita bandingkan catatan ini di dalam Mazmur pasal 51. Mazmur pasal 51 kita baca di dalam ayat 7. Mazmur 51 ayat 7. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Baik, pemazmur di sini menjelaskan di dalam kesalahan dia diperanakan, di dalam dosa dia dikandung. Artinya sejak dari dalam kandungan sudah berada di dalam dosa. Jadi artinya dalam kandungan sudah di dalam dosa, lahir juga, ya, dilahirkan juga di dalam dosa. Itu adalah yang pertama. Apa kaitan pelanggaran dosa Adam dengan kita hari ini? Ini karena semua yang lahir itu lahir dalam rupa Adam, di dalam dosa. Setiap kita yang dilahirkan hari ini lahir di dalam dosa. Jadi kita sudah tahu di dalam dosa artinya tiada pengharapan. Baik, kemudian kita lihat lagi di dalam Roma pasal 5. Apa kaitan dosa Adam dengan kita hari ini? Kita lihat di dalam Kisah Rasul Roma pasal 5 ya. Roma pasal 5 kita baca di dalam ayat 12. Roma pasal 5 ayat 12. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut, demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Yang kita mau perhatikan di sini ialah dalam kalimat terakhir di dalam ayat 12 ini. Di sini mencatatkan, demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang. Kenapa maut itu telah menjalar kepada semua orang? Katanya karena semua orang telah berbuat dosa. Semua orang telah berbuat dosa. Baik, bagaimana dikatakan semua orang itu telah berbuat dosa? Bagaimana kehidupan yang dikatakan seseorang itu telah pun berhidup dalam dosa, telah melakukan dosa? Kita lihat di dalam Efesus. Efesus pasal 2. Efesus pasal yang kedua kita baca di dalam ayat 1 hingga ayat 3. Efesus pasal 2 ayat 1 hingga ayat 3. Ayat 1, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Ayat 2, kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Ayat 3, sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka, ketika kami hidup dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Saudara, kalau kita perhatikan di dalam 3 nas ini, Paulus mengingatkan kepada jemaat Efesus tentang kehidupan mereka dahulu. Di dalam ayat 1, dia kata, kamu dahulu. Kehidupan dulu mereka sebelum percaya Tuhan Yesus. Mengenal Tuhan Yesus. Sebelum dosa mereka diampuni. Sebelum mereka menerima anugerah keselamatan daripada Tuhan. Paulus mengatakan, kehidupan mereka dahulu itu sudah mati. Mati karena apa? Katanya di sini, sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosa. Jadi artinya mereka mati karena pelanggaran dan dosa. Jadi semua orang telah berbuat dosa. Maka semua orang telah mati dalam pelanggaran dan dosa. Bagaimana kehidupan yang dikatakan mati dalam pelanggaran dan dosa? Seterusnya, Paulus menjelaskan di dalam ayat 2 hingga 3. Kita lihat di dalam ayat yang kedua. Ayat kedua, katanya kamu hidup di dalamnya. Hidup di dalamnya maksudnya hidup di dalam pelanggaran dan dosa
yang menyebabkan mereka itu mati. Jadi mati inilah jiwa rohani mereka telah mati. Walaupun mereka hidup, tapi hakikatnya rohani mereka sudah mati. Sebab hidup di dalam pelanggaran dan dosa. Macam mana pelanggaran dosa mereka? Kehidupan mereka. Yang pertama dalam ayat 2 karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Ini yang pertama. Mereka hidup mengikuti jalan dunia. Hidup mengikuti jalan dunia. Artinya hidup menurut apa yang dipikirkan oleh dunia. Mengikuti arus dunia. Apa yang dipikirkan oleh dunia. Apa yang dicari oleh dunia. Apa yang dikejar oleh dunia. Apa yang diinginkan oleh dunia. Maka itulah kehidupan. Itulah yang dicari. Jadi kehidupan yang sedemikian. Walaupun dari sudut pandangan manusia. Dia bukanlah satu kehidupan yang dikatakan seorang penjahat ataupun penjenayah. Dia bukanlah seorang pembunuh. Tetapi di dalam mata Tuhan, kehidupan mengikuti jalan dunia itu adalah satu kehidupan yang tidak ada Tuhan. Kehidupan sedemikianlah kehidupan hidup dalam pelanggaran dan dosa. Jadi karena kehidupan yang sedemikian, maka itulah sebabnya mati dalam pelanggaran dan dosa. Baik, itu yang pertama. Kemudian yang kedua. Kita lihat dalam ayat yang kedua di sini. Di sini mencatatkan, karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Jadi macam mana kehidupan mereka? Yaitu mereka mentaati penguasa kerajaan angkasa. Apa ini penguasa kerajaan angkasa yang mereka taati? Nah, katanya di sini, roh yang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Jadi artinya ini adalah pekerjaan daripada roh jahat, pekerjaan daripada si jahat. Dia telah membuat begitu banyak peraturan-peraturan, ketetapan-ketetapan yang membuatkan kita ini takut ikut ini dan pegang ini. Jadi artinya karena disebabkan oleh pekerjaan si jahat, maka kita menaklukkan diri kepada pekerjaan ini. Artinya menaklukkan diri kepada ketetapan, peraturan, ataupun segala bentuk kepercayaan yang tidak didokong oleh firman kebenaran Tuhan. Jadi andai kata kita merenung tentang kehidupan yang tidak ada Tuhan dalam kehidupan, sudah pasti kita akan mempercayai banyak perkara di dalam kehidupan. Nampaknya kehidupan seperti itu apabila kita melihat dari sudut firman kebenaran. Kehidupan yang sedemikian adalah kehidupan di dalam pelanggaran dan dosa. Jadi walaupun dia bukanlah suatu kehidupan yang dikatakan penjahat, pembunuh, tetapi hidup melanggar hukum Allah, di luar ketetapan Allah, itu adalah satu pelanggaran dan dosa. Jadi kehidupan sedemikian juga dikatakan mati dalam pelanggaran dan dosa. Baik, itu adalah kehidupan jemaat di Efesus. Kemudian di dalam ayat 3 di sini, Paulus mengatakan, sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka. Artinya termasuk dalam kehidupan mati dalam pelanggaran dan dosa. Kenapa mereka pun terhitung dalam kehidupan mati dalam pelanggaran dan dosa? Sebabnya di dalam ayat 3 di sini mencatatkan, kami hidup dalam hawa nafsu daging, kami menuruti kehendak daging, dan pikiran kami yang jahat. Kehidupan. Dengan arti kata yang lain, hidup dalam hawa nafsu daging. Hidup menuruti kehendak daging. Dan pikiran yang jahat. Baik, apakah kaitan? Kita hidup menurut daging, kehendak daging, pikiran, dan segala pikiran. Kita tidak merugikan orang lain. Kita hanya menuruti kehendak kita. Kita mau memuaskan keinginan di dalam daging kita. Kenapa dikatakan itu satu kehidupan di dalam dosa? Kalau kita perhatikan di dalam Roma pasal 8. Roma pasal 8, kita baca di dalam ayat 5 hingga ayat yang ke-8. Roma pasal 8 ayat 5 hingga ayat 8. Ayat 5, sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal dari roh. Ayat 6, karena keinginan daging adalah maut,
tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Ayat 7. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Ayat 8. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Saudara, kalau kita perhatikan di dalam beberapa nas, ini suatu perbandingan. Hidup menurut daging dan hidup menurut roh. Apa yang kita mau perhatikan ialah hidup menurut daging. Kenapa Paulus mengatakan hidup dalam hawa nafsu daging, menuruti kehendak daging dan pikiran yang jahat itu sepatutnya adalah kehidupan yang membangkitkan murka Tuhan. Kalau kita perhatikan di sini dalam ayat 5 dikatakan orang yang hidup, mereka yang hidup menurut daging ini, dia memikirkan hal-hal apa? Memikirkan hal-hal daging. Memikirkan hal-hal bagi apa ya perkara yang dapat memuaskan hawa nafsu, memuaskan keinginan daging, kehendak. Jadi segala keinginan ini seterusnya di dalam ayat 7 mencatatkan segala keinginan ini adalah perseteruan dengan Allah. Menjadi seteru Allah. Menjadi musuh Allah. Kenapa dia menjadi musuh Allah? Sebab katanya dia tidak takluk kepada hukum Allah. Tadinya ya sudah dijelaskan apakah itu dosa. Dosa adalah pelanggaran akan hukum Allah. Anda kata seorang itu tidak takluk kepada hukum Allah, artinya dia telah melanggar hukum Allah. Maka itulah yang dikatakan dosa. Dosa adalah pelanggaran akan hukum Allah. Jadi hidup menurut daging, dia menjadi seteru Tuhan karena tidak takluk kepada hukum Allah. Seterusnya Paulus mengatakan dalam ayat 8, mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Kehidupan di dalam daging ini tidak akan berkenan kepada Allah. Jadi ya, orang yang hidup menurut daging, kesudahnya bagaimana? Dalam ayat 6 dia kata, keinginan daging adalah maut. Jadi itu adalah kebinasaan. Jadi saudara, ini memberitahukan kepada kita. Kenapa? Ya, manusia hari ini, kita hari ini memerlukan anugerah keselamatan Tuhan. Apa kaitan dosa nenek moyang yang permulaan itu dengan kehidupan kita hari ini? Nah, ini karena maut ini. Bukan saja kita dilahirkan dalam rupa Adam, dalam dosa. Tetapi setiap orang yang hidup hari ini telah berbuat dosa. Apakah bukti nyatanya? Setiap orang hidup telah berbuat dosa. Dari nas yang kita baca tadi dengan jelas memberitahukan. Karena semua orang ini hidup dalam pelanggaran dan dosa. Maka itu menyebabkan dia mati. Macam mana kehidupannya? Telah mengikuti jalan dunia. Mentaati penguasa kerajaan angkasa. Hidup menuruti hawa nafsu daging yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Maka disebabkan oleh karena dosa inilah, maka Tuhan menyatakan kasih-Nya kepada dunia ini dengan mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus, yang adalah juru selamat ataupun Mesias yang telah diturunkan dalam rupa sebagai manusia. Baik, itu adalah butir yang pertama, mengapa manusia ini memerlukan keselamatan. Baik, seterusnya adalah butir yang kedua. Apakah isi kandungan anugerah keselamatan Tuhan Yesus bagi manusia? Ini disebabkan Tuhan telah menyatakan kasih-Nya dengan menurunkan anaknya yang tunggal bagi dunia ini. Jadi apakah isi kandungan anugerah keselamatan yang dibawa oleh Tuhan Yesus ini bagi manusia? Kita akan meninjau dalam beberapa perkara. Yang pertama adalah menyelamatkan manusia ini lepas dari kematian. Jadi kematian di sini yang dimaksudkan di sini adalah kematian di dalam jiwa rohani. Nah, sebab di dalam Efesus, kalau kita lihat semula dalam Efesus pasal 2. Efesus pasal yang kedua, ayat 1, di situ mencatatkan mati dalam pelanggaran. Kemudian ayat kedua, kalimat terakhir, kalimat pertama dikata hidup di dalamnya. Jadi artinya jiwa, tubuh jasmani ini masih hidup, tetapi mereka hidup di dalamnya. Artinya
hidup dalam pelanggaran dan dosa. Jadi yang mati ialah jiwa rohani. Jadi isi kandungan anugerah keselamatan Tuhan Yesus bagi manusia inilah menyelamatkan manusia ini lepas daripada kematian. Nah, kita lihat seterusnya di dalam Efesus pasal 2, kita baca di dalam ayat 4 sampai ayat yang ke-6. Efesus pasal 2 ayat 4 sampai ayat yang ke-6. Ayat 4. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Ayat 6. Dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Saudara, kalau kita perhatikan di dalam 3 nas ini, kalau kita perhatikan di sini, walaupun manusia ini telah mati dalam pelanggaran dan dosa, tetapi Allah, ayat 4 katanya, Allah yang kaya dengan rahmat. Kaya dengan rahmat artinya kaya dengan belas kasihan. Oleh kasih-Nya yang begitu besar, dilimpahkan kepada kita. Melalui Yesus, anaknya yang tunggal. Jadi, oleh karena kasih Tuhan, seterusnya dalam ayat 5, ayat 6 di sini ada memberitahukan kepada kita kasih anugerah Tuhan yang besar itu. Dalam ayat 5 dia kata telah menghidupkan kita bersama dengan Kristus. Walaupun sudah mati pada mulanya, tetapi karena anugerah keselamatan yang dibawa oleh Tuhan Yesus, menghidupkan kita, jiwa rohani kita telah hidup semula. Lagi di sini dicatatkan membangkitkan kita. Dan seterusnya dikatakan ayat 6 juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Inilah isi kandungan anugerah keselamatan Tuhan Yesus bagi manusia. Jadi yang mau diselamatkan ialah jiwa rohani yang sudah mati karena pelanggaran dan dosa. Jadi jiwa rohani mati ini bukan bermakna tubuh pun sudah mati. Tubuh rohani, tubuh jasmani masih hidup, tetapi jiwa rohani itu jikalau hidup dalam pelanggaran dan dosa, artinya rohani seseorang itu sudah mati. Jadi inilah yang perlu diselamatkan supaya dia hidup semula. Kita lihat beberapa contoh ya. Kita rujuk di dalam Satu Timotius. 1 Timotius pasal 5 kita baca dalam ayat yang ke-6. 1 Timotius pasal 5 ayat 6. Tetapi seorang janda yang hidup mewah dan berlebih-lebihan, ia sudah mati selagi hidup. Baik, yang kita mau perhatikan di sini kalimat terakhir dalam ayat 6 ini. Dia kata, ia sudah mati selagi hidup. Apa maksud sudah mati selagi hidup? Artinya jasmani masih hidup, tapi hakikatnya rohani sudah mati. Kita lihat lagi dalam Wahyu pasal 3. Wahyu pasal 3. Kita baca dalam ayat yang pertama. Wahyu pasal 3 ayat pertama. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Sardis, inilah firman Dia yang memiliki ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau dikatakan hidup, padahal engkau mati. Baik, di dalam nas inilah firman Tuhan kepada jemaat di Sardis. Jadi Tuhan mendapati keadaan rohani jemaat di Sardis itu beberapa keadaan. Yang pertama yang kita bacakan dalam ayat 1 di sini ialah dikatakan hidup padahal mati. Maksud dia, secara lahiriah mereka kelihatan masih hidup. Tetapi hakikatnya rohaninya sudah mati dalam mata Tuhan. Jadi inilah yang kita mau selamatkan. Yaitu rohani manusia ini jiwa rohani ini dapat diselamatkan. Jadi tanpa anugerah keselamatan daripada Tuhan, sebenarnya manusia tidak dapat melepaskan diri daripada kematian jiwa rohani. Sekiranya tidak diselamatkan,
tidak dilepaskan dari kematian jiwa rohani. Maka selama-lamanya manusia ini akan berada di dalam kebinasaan kekal. Jadi oleh sebab itu kita perlu menerima anugerah keselamatan Tuhan ini. Baik, itu yang pertama. Isi kandungan anugerah keselamatan ialah menyelamatkan manusia, ya, lepas daripada kematian. Baik, seterusnya yang kedua. Apakah isi kandungan anugerah keselamatan Tuhan Yesus terhadap manusia? Baik, yang kedua ialah menyelamatkan manusia ini lepas daripada belenggu dosa. Di dalam dosa. Kenapa seorang itu tidak dapat melepaskan diri daripada dosa? Sebab dia telah dibelenggu oleh dosa. Jadi, sekiranya manusia ini dibelenggu oleh dosa, maka bagaimana kesudahannya? Kita lihat di dalam Roma. Roma pasal 6 ayat 23. Roma pasal 6 ayat 23, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Baik, kalimat pertama di sini mencatatkan upah dosa ialah maut. Artinya sekiranya dosa ini tidak diselesaikan, maka kesudahannya ialah kebinasaan yang kekal. Jadi anugerah keselamatan yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada dunia ini adalah menyelamatkan semua orang yang berdosa. Nah, kita lihat di dalam 1 Timotius. 1 Timotius pasal 1 ayat 15. 1 Timotius pasal 1 ayat 15, perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Baik, di sini Paulus menjelaskan, memberitahukan kepada kita. Nah, sini dia kata, Kristus Yesus datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan orang yang berdosa. Inilah anugerah keselamatan yang dibawa oleh Tuhan Yesus terhadap manusia. Menyelamatkan manusia yang dibelenggu oleh dosa, yang tidak terlepas daripada dosa. Ya, jadi ini adalah isi kandungan anugerah keselamatan. Baik, seterusnya. Ketiga, apakah isi kandungan anugerah keselamatan yang dibawa oleh Tuhan Yesus ini? Tadinya 2 butir yang permulaan itu menyelamatkan kita daripada kematian, menyelamatkan kita dari dosa. Artinya itu adalah satu keadaan yang kehidupan kita yang tidak ada pengharapan. Artinya tidak ada Tuhan sebagai sandaran. Dalam keadaan yang mati, kita sudah diselamatkan. Itu satu keadaan yang tidak baik. Tetapi anugerah keselamatan bukan sekadar hanya melepaskan kita daripada kematian dan melepaskan kita dari belenggu dosa. Tetapi anugerah keselamatan Tuhan juga ini adalah menyelamatkan kita sehingga kita ini masuk di dalam kerajaan surga. Itulah pengharapan kita. Nah, kita lihat di dalam 2 Timotius. 2 Timotius pasal 4 ayat 18. 2 Timotius pasal 4 ayat 18. Dan Tuhan akan melepaskan aku dari setiap usaha yang jahat. Dia akan menyelamatkan aku sehingga aku masuk ke dalam kerajaannya di surga. Baginya lah kemuliaan kekal selama-lamanya. Amin. Baik, di dalam nas ini mencatatkan keyakinan iman Paulus. Dia kata, Tuhan akan melepaskan aku dari setiap usaha yang jahat, dan dia akan menyelamatkan aku sehingga masuk dalam kerajaannya di surga. Itu adalah pengharapan kita di dalam Tuhan Yesus. Jadi artinya, tujuan kita menerima anugerah keselamatan Tuhan bukan sekadar, ya, setelah kita menerima anugerah keselamatan, maka bermakna kita sudah menjadi orang yang merdeka, tidak lagi dibelenggu oleh dosa. Ya, maka di dalam Tuhan Yesus, dalam hidup ini, kita ada Tuhan Yesus yang memimpin kita, memelihara kita, menjaga kita, memberkati kita, dan menjadikan hidup kita itu sentiasa lancar. Dalam setiap keadaan, ada Tuhan Yesus sebagai penolong kita. Maklumat kehidupan dan kepercayaan kita terhadap Tuhan tidak boleh terhenti di situ. Isi kandungan anugerah keselamatan Tuhan tidak hanya terhenti di situ, melainkan menyelamatkan kita sampai masuk ke dalam kerajaan surga. Jadi pengharapan kita terhadap Tuhan juga haruslah, yaitu
menerima anugerah keselamatan Tuhan, supaya kita juga akan diselamatkan, masuk di dalam kerajaan surga. Inilah pengharapan yang diberikan oleh manusia, oleh Tuhan Yesus bagi manusia. Inilah isi kandungan anugerah keselamatan. Jadi bagaimana sifat bagian yang tersimpan di surga ini bagi kita? Kalau kita lihat di dalam 1 Petrus. 1 Petrus pasal 1. 1 Petrus pasal 1 ayat 4. 1 Petrus pasal dari ayat 3 hingga 4 ya. 1 Petrus pasal 1 ayat 3 hingga 4. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu. Baik, di dalam nas ini mencatatkan tentang bagaimana di dalam melalui Tuhan Yesus kita memiliki suatu hidup yang penuh pengharapan. Jadi apakah hidup yang penuh pengharapan inilah menerima bagian yang tersimpan di surga? Bagaimana sifat bagian yang tersimpan di surga itu? Di sini dalam ayat 4 mencatatkan yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu. Jadi artinya sifat bagian kita yang tersimpan di surga itulah bersifat kekal. Inilah hak mutlak yang menjadi bagian dan milik bagi orang yang diselamatkan oleh Tuhan. Bagian inilah bagian yang tidak akan berubah selama-lama. Setelah diselamatkan masuk surga, bagian itu bersifat kekal. Tidak seperti bagian yang kita miliki hari ini di dalam dunia. Ya. Boleh dikatakan apa yang kita miliki dalam dunia ini hanyalah satu pinjaman. Satu yang kita hanya pinjam. Kita nikmati saja sementara di dalam hidup. Ia bukan bersifat kekal. Dan sifat bagian yang kita miliki dalam dunia ini sentiasa berubah-ubah. Dia pandai rusak, pandai hilang. Ya, boleh dicuri. Sebab itu Tuhan Yesus mengingatkan ya di dalam pengajarannya bahwa ya kita harus ya mengumpul harta di surga. Kita lihat di dalam Matius. Matius pasal 6 ayat 19 hingga 20. Matius pasal 6 ayat 19 hingga 20. Janganlah kamu mengumpul harta di bumi ngengat dan karat merosakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Ayat 20. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga ngengat dan karat tidak merosakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Baik, ini adalah satu perbandingan ya. Di bumi ya sifatnya tidak kekal, tetapi bagian yang tersimpan di surga itu adalah bersifat kekal yang tidak akan berubah. Jadi inilah isi kandungan anugerah keselamatan yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada manusia. Dan apakah tanda bukti manusia akan menerima anugerah keselamatan ini, diselamatkan masuk dalam kerajaan surga? Kalau kita lihat di dalam 2 Korintus pasal 1 ayat 22. 1 Korintus pasal 1 ayat 22. Ayat 22. Maaf, 2 Korintus ya. 2 Korintus pasal 1 ayat 22. Memeteraikan tanda miliknya atas kita dan yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Nah, di sini mencatatkan memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang disediakan. Jadi artinya anugerah keselamatan itu diselamatkan masuk dalam kerajaan surga. Hari ini belum pun kita ya tergenap bagi kita. Yang telah kita nikmati hari ini adalah anugerah Tuhan. Manusia yang dahulu berdosa diselamatkan ya. Daripada dalam hidup ini manusia hanya menerima diselamatkan daripada kematian, diselamatkan daripada belenggu dosa. Tetapi kemudian diselamatkan masuk dalam kerajaan surga. Belum pun ya tergenap di dalam diri kita hari ini. Tetapi hari ini kita percaya apakah tanda bukti bahwa kita akan diselamatkan masuk surga? Inilah
Roh Kudus sebagai tanda bukti dan jaminan. Ya. Jadi ini adalah antara isi kandungan anugerah keselamatan yang diberikan oleh Tuhan Yesus terhadap manusia. Jadi secara ringkasnya, anugerah keselamatan ini menyelamatkan manusia dari dua keadaan. Ya, yang pertama adalah dari keadaan yang mati, yang dalam belenggu dosa, terlepas dari keadaan itu. Nah, sehingga ada Tuhan ya sebagai sandaran di dalam hidup ini. Nah, kemudian anugerah keselamatan Tuhan juga bukan saja menjadikan kita ini memiliki Tuhan sebagai sandaran dalam hidup, tetapi kita memiliki satu pengharapan hidup kekal dalam kerajaan sorga pada masa akan datang. Baik, ini butir yang kedua. Baik, seterusnya, butir yang ketiga. Persoalan seterusnya adalah bagaimana hari ini kita memperoleh anugerah keselamatan. Nah, setelah kita mengetahui anugerah keselamatan ini penting bagi kita, sangat berkaitan dengan diri kita hari ini, kita perlukan. Ya. Jadi bagaimana kita memperoleh anugerah keselamatan ini? Baik, yang pertama, kita kena memperoleh anugerah keselamatan ini di dalam Tuhan Yesus. Anugerah keselamatan ini hanya diperoleh di dalam Tuhan Yesus. Ya, yaitu kita kena percaya kepada Tuhan Yesus melalui Injil ya yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Nah, dari Injil itu kita percaya, kita pegang dan lakukan dalam iman kepercayaan kita. Mengapa kita perlu anugerah keselamatan itu perlu diterima di dalam Tuhan Yesus? Ini karena anugerah keselamatan itu hanya digenapi melalui Tuhan Yesus. Nah, artinya kasih karunia ini dinyatakan kepada kita hanya melalui Tuhan Yesus. Nah, kita lihat di dalam 2 Timotius. 2 Timotius kita baca di dalam ayat 1. 2 Timotius pasal 1 kita baca dalam ayat 9 hingga 10. 2 Timotius pasal 1 ayat 9 hingga 10, ayat 9. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri, yang telah dikaruniakannya kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Ayat 10. Dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan Juru Selamat kita Yesus Kristus, yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Kalau kita memperhatikan di dalam 2 nas ini, kita perhatikan di dalam ayat 9, dia kata, Dia yang menyelamatkan kita. Bagaimana? Dia, Tuhan, Allah yang di surga. Bagaimana Dia menyelamatkan kita? Nah, dia kata, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya. Jadi maksud dia bukan berdasarkan perbuatan, ialah sebelum kita percaya menerima anugerah keselamatan Tuhan. Anugerah keselamatan, artinya anugerah keselamatan kita terima itu bukan disebabkan karena Tuhan terharu dengan kita ataupun Tuhan berhutang terhadap kita. Anugerah keselamatan diberikan oleh Tuhan itu bukan seperti pemberian anugerah yang diberikan oleh dunia ini. Nah, bagi seseorang yang telah berjasa kepada negara, maka sudah pasti ya dia layak menerima anugerah daripada kerajaan. Nah, tetapi kasih karunia yang diberikan oleh Tuhan itu bukan berdasarkan jasa kita, melainkan maksud dan kasih karunia-Nya. Sebab di dalam Tuhan Yesus, sebelum menerima anugerah keselamatan, bagaimana dikatakan kita ini berdosa? Sebab kita di dalam dosa, mati dalam dosa, pelanggaran dan dosa. Nah, jadi berdasarkan maksud kasih karunia-Nya, yang dikaruniakan di mana? Seterusnya ayat 9 dikata, yang telah dikaruniakannya kepada kita dalam Kristus Yesus. Kasih karunia Tuhan yang menyelamatkan itu dikaruniakan kepada kita di dalam siapa? Dengan jelas kalimat terakhir ayat 9 dikatakan, di dalam Kristus Yesus. Di dalam Tuhan Yesus. Jadi sebab itu, anugerah keselamatan itu harus diterima, hanya diterima, digenapkan melalui Tuhan Yesus. Nah, kemudian seterusnya ayat 10. Kata, yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Anugerah keselamatan itu dinyatakan melalui kedatangan Tuhan Yesus ke dalam dunia.
menggenapkan anugerah keselamatan. Oleh apa? Ya, katanya oleh Injil yang mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak binasa. Jadi ya, kasih karunia Allah dinyatakan kepada kita oleh kedatangan juru selamat kita Yesus Kristus melalui Injil Tuhan Yesus yang memasakkan kuasa maut dan mendatangkan hidup bagi kita. Jadi ini yang pertama, kenapa kita perlu menerima anugerah keselamatan dalam Tuhan Yesus. Nah, karena hanya digenapkan melalui Tuhan Yesus. Dan lagi, kenapa kita perlu menerima di dalam Tuhan Yesus? Sebab di dalam kitab suci menjelaskan hanya satu pengantara yang menjadi pengantara di antara kita dengan Tuhan, yang memperdamaikan manusia ini dengan Tuhan. Siapakah pengantara itu? Kita lihat dalam 2 Timotius. 1 Timotius. 1 Timotius pasal 2. Kita baca dalam 1 Timotius pasal 2, kita baca di dalam ayat 5. 1 Timotius pasal 2 ayat 5. Karena Allah itu Esa dan Esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Nah, di sini dikatakan Allah itu Esa dan Esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia. Jadi siapakah yang Esa yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia itu? Dikatakan manusia Kristus Yesus. Jadi hanya satu pengantara yang mendamaikan kita dengan Tuhan di surga. Itulah Yesus adalah pengantara yang Esa, ya, yang memperdamaikan kita dengan Tuhan. Kemudian seterusnya, kenapa anugerah keselamatan itu hanya diberikan melalui Yesus? Ya, harus diterima di dalam Tuhan Yesus. Selain daripada dia adalah pengantara yang Esa, Alkitab mencatatkan hanya satu nama yang diberikan yang olehnya kita dapat diselamatkan. Kita lihat dalam Kisah Rasul. Kisah Rasul pasal 4. Kisah Rasul pasal 4 ayat 12. Kisah Rasul pasal 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Saudara di sini dengan jelas memberitahukan kepada kita, ya, tidak ada, ya, hanya di bawah kolong langit ini katanya tidak ada nama lain yang diberikan kepada kita, ya, yang olehnya kita dapat diselamatkan. Hanya di dalam Dia. Jadi siapakah Dia ini? Kalau kita perhatikan di dalam ayat 11, ini adalah ditujukan kepada Yesus. Jadi Yesus, hanya nama Yesus yang diberikan kepada dunia ini, kepada manusia ini, yang olehnya kita dapat diselamatkan. Sebab itu, kita kena menerima anugerah keselamatan ini di dalam Tuhan Yesus. Anugerah keselamatan ini hanya digenapkan melalui Tuhan Yesus. Kemudian yang kedua, ataupun yang terakhir, bagaimana kita memperoleh anugerah keselamatan ini? Kita harus anugerah keselamatan ini hanya diterima di dalam jemaat ataupun gereja yang didirikan oleh Tuhan Yesus. Nah, kenapa dikatakan anugerah keselamatan ini hanya dapat diterima dalam jemaat ataupun gereja yang didirikan oleh Tuhan Yesus? Kita lihat di dalam Matius. Matius pasal 16. Matius pasal 16 kita baca di dalam ayat 18 sehingga ayat 19. Matius pasal 16 ayat 18 hingga 19, ayat 18. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Ayat 19. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Lalu kita perhatikan di dalam nas ini, inilah perbualan Tuhan Yesus dengan Simon Petrus. Ketika Tuhan Yesus bertanya kepada murid-murid, siapakah dirinya? Jadi Simon menjawab, dia adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Jadi seterusnya Tuhan Yesus memberitahukan dalam ayat 18. Dia kata, aku berkata kepadamu, kepada Simon Petrus, engkau adalah Petrus. Petrus maksudnya adalah batu kecil. Tetapi Tuhan Yesus katakan, di atas batu karang ini.
Jadi batu karang itulah batu yang besar. Petrus adalah batu kecil. Jadi ini bukan bermaksud Tuhan Yesus akan mendirikan jemaat di atas Petrus. Sebab Petrus hanya batu kecil. Batu karang itu adalah batu yang besar yang tidak akan berubah. Jadi siapa batu karang ini? Kalau kita perhatikan di dalam 1 Korintus ya, pasal 10 ayat 4. Di situ mencatatkan batu karang itu adalah Kristus Yesus. Jadi artinya di atas batu karang ini ternyata ditujukan kepada dirinya, di atas diri kepada dirinya, dia akan mendirikan jemaatnya. Jemaat ataupun dengan sebutan yang kita sebut hari inilah gereja. Dia akan mendirikan gerejanya. Apakah ciri kemuliaan gereja yang didirikan oleh Tuhan Yesus ini? Ayat 18 kalimat terakhir dia kata, alam maut tidak akan menguasainya. Artinya gereja yang didirikan oleh Tuhan itu tidak dapat dikalahkan oleh maut. Nah, sebab Tuhan Yesus sendiri telah pun mengalahkan maut. Jadi hanya gereja yang tidak dapat dikalahkan oleh maut, barulah boleh dikatakan memberikan anugerah keselamatan yang pasti. Yang memberikan hidup. Kemudian kita perhatikan lagi dalam ayat 19. Di sini mencatatkan jemaat gereja atau jemaat yang didirikan oleh Tuhan Yesus ini, dia kata, kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan syurga. Gereja ataupun jemaat yang didirikan oleh Tuhan Yesus ini memiliki kunci kerajaan syurga. Apa itu kunci? Kunci adalah kuasa. Ya, kalau kita setiap rumah perlu ada kunci. Kalau tidak ada kunci, ya kita tidak dapat membuka pintu. Jadi artinya ada kunci baru kita boleh buka dan boleh kita boleh masuk. Jadi kepada gereja ini Tuhan Yesus berikan kuasa kerajaan, kunci kerajaan surga, artinya kuasa untuk membuka pintu anugerah keselamatan. Melalui gereja manusia memperoleh keselamatan. Jadi anugerah keselamatan ini hanya dapat diterima di dalam jemaat ataupun gereja yang didirikan oleh Tuhan Yesus ini. Sebab gereja yang didirikan oleh Tuhan Yesus adalah gereja ataupun jemaat yang tidak dapat dikalahkan oleh maut. Dan gereja inilah yang memiliki kunci kerajaan surga. Nah, jadi hari ini, saudara, bagaimana kita dapat mengenal pasti bahwa gereja yang didirikan yang hari ini adalah gereja yang didirikan oleh Tuhan. Kita dapat memperhatikan dalam 3 keadaan. Jadi kita akan coba renungkan ya secara perlahan-lahan untuk masa yang lebih panjang. Kemudian ya, bagaimanalah ya, ciri-ciri gereja yang didirikan oleh Tuhan Yesus ini. Secara butir kasarnya ya. 3 perkara untuk kita mengenal gereja yang didirikan oleh Tuhan Yesus. Yang pertama, gereja yang didirikan oleh Tuhan Yesus harus memberitakan firman kebenaran yang sepenuhnya. Jadi apakah firman kebenaran yang sepenuhnya itu adalah ajaran yang didirikan di atas dasar ajaran rasul-rasul dan para nabi. Di mana Yesus adalah batu penjuru, artinya menjadi batu asas. Jadi gereja yang didirikan Tuhan Yesus harus dibangun di atas dasar ini. Dan ajaran ini tidak boleh melampaui ajaran yang telah pun ditetapkan. Melampaui ajaran rasul-rasul dan para nabi dengan Yesus sebagai batu penjuru. Jadi kita kena mengenal pasti di manakah gereja yang didirikan oleh Tuhan Yesus ini. Jemaat yang didirikan oleh Tuhan Yesus ini. Kita kenal pasti dari sudut dasar dan ajaran yang diberitakan. Adakah memberitakan firman yang sepenuhnya? Kemudian yang kedua, bagaimana kita mengenal pasti jemaat atau gereja yang didirikan oleh Tuhan Yesus ini? Kita kena dapat mengenal pasti melalui adanya penyertaan Roh Kudus di dalam gereja itu. Ini karena gereja itu adalah tubuh Tuhan. Jadi sekiranya gereja itu adalah tubuh Tuhan, ini bermaksud Roh Tuhan juga harus ada di dalam gereja itu. Baru sudah dikatakan gereja itu adalah yang hidup. Sebab ada Roh Tuhan tinggal di situ. Jadi kalau kita perhatikan, Roh Kudus itu dalam catatan Alkitab mencatatkan
tiada Roh Kudus bukan milik Kristus. Ini bermaksud kalau gereja itu tidak disertai dengan Roh Kudus, tanpa penyertaan Roh Kudus, bermakna itu bukan milik Kristus. Jadi hanya gereja yang adalah tubuh Tuhan disertai dengan Roh Kudus, barulah membuktikan dia adalah gereja yang didirikan oleh Tuhan. Jadi kita kena mempertimbangkan dari sudut melihat, meninjau dari sudut kebenaran di dalam kitab suci. Jadi kita tahu gereja yang disertai dengan Roh Kudus itu dibuktikan dengan tanda-tanda, di mana jemaat yang menerima akan berkata-kata di dalam bahasa roh sebagai suatu jaminan. Nah, dan itu menyatakan bahwa Roh Tuhan ada di dalam gereja itu. Ya, kemudian yang ketiga yang kita dapat perhatikan ialah gereja itu harus disertai dengan tanda mukjizat. Jadi tanda mukjizat itu adalah tanda mukjizat yang tujuannya adalah untuk meneguhkan firman kebenaran yang diberitakan. Jadi prinsipnya tanda mukjizat itu harus selari dengan firman kebenaran. Andai kata mukjizat itu terjadi sebab selari dengan firman kebenaran, itulah gereja yang didirikan oleh Tuhan Yesus disertai dengan tanda mukjizat. Jadi secara ringkasnya, dalam kesempatan yang ringkas pada malam ini, kita telah mempelajari beberapa poin tentang anugerah Tuhan yang menyelamatkan. Jadi apakah anugerah Tuhan yang menyelamatkan itu adalah anugerah yang menyelamatkan kita daripada kebinasaan, yang memberikan hidup kekal. Jadi kenapa kita ini perlu keselamatan? Sebab manusia, kita ini telah pun lahir dalam rupa gambar Adam, artinya dalam dosa, dan setiap kita hari ini hidup dalam pelanggaran dan dosa. Jadi apa anugerah keselamatan diberikan oleh Tuhan Yesus bagi kita ialah menyelamatkan kita daripada kematian jiwa rohani dan melepaskan kita daripada belenggu dosa dan memberikan hidup kekal kepada kita. Itulah anugerah keselamatan. Jadi anugerah keselamatan ini hanya diterima, diperolehi melalui Tuhan Yesus, hanya digenapkan melalui Tuhan Yesus. Sebab dia adalah pengantara yang esa. Dia nama yang diberikan olehnya kita dapat selamatkan hanya melalui dia. Dan kemudian bagaimana kita menerima anugerah keselamatan itu ialah harus menerimanya melalui gereja ataupun jemaat yang didirikan oleh Tuhan Yesus. Jadi secara ringkasnya inilah yang kita dapat kongsikan di dalam kesempatan pada malam ini. Jadi seterusnya sebelum kita mengakhiri kebaktian kita pada malam ini, sekali lagi kita akan mendengar persembahan kuayo daripada dua kumpulan kuayo, yaitu kuayo Pinel dan juga sebuah lagi kumpulan yaitu kuayo Sinai. Kita sama-sama mendengarkan.
Engkau Tuhan gunung batu, satu-satunya sandaran dan harapanku. Engkau Tuhan bukit batuku, satu-satunya sumber kekuatanku. Kepada siapakah kami bersandar? Kepada siapakah kami berharap? Hanya kepada Engkau ya Tuhan, bukit dan gunung batu. Dunia tidak menjanjikan apa-apa yang baik. Hanya di dalam Engkau ada damai sejahtera yang Engkau tinggalkan bagi dunia. Engkaulah gunung batuku, kubu pertahananku dan penyelamatku. Pada mula perlindungan dan perisai keselamatan, Sang Juru Selamat kami, Yesus Kristus, Raja yang kekal, bertakhta dalam kerajaan surga. Amin. Tuhanku, Engkaulah gunung batuku, tempat perlindungan yang teguh. Tuhanku, Engkaulah terang hidupku, pelita ketika kegelapan. Gunung sandaran harapanku, Dialah juru selamatku. Gunung sandaran harapanku, Dialah juru selamatku. Ketika aku tersesat,